Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami merayakan Putramu yang kau cintai, yang kau sayangi dan kau pilih untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, Santo Yusuf, seorang lelaki, seorang bapa, seorang suami yang sungguh bertanggung jawab, yang sungguh menjadi alat cinta kasih-Mu bagi kami semua, bagi gereja. Semoga kami belajar dari beliau supaya kami mampu dan dimampukan untuk menjadi lelaki, untuk menjadi seorang, Anda semua menjadi seorang suami, memiliki seorang suami yang sungguh-sungguh mencintai dan menyayangi seperti Santo Yusuf. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajukan satu pertanyaan kecil yang mungkin menjadi awal dari permenungan kita untuk merenungkan tentang Santo Yosef. Saudara, ketika Yosef pada tengah malam, pada malam hari, diberitahu oleh malaikat dalam mimpi supaya membawa anaknya, Yesus yang masih kecil, yang masih bayi, dan istrinya, Maria, untuk mengungsi ke Mesir. Anda bisa bayangkan ketika itu tidak seperti sekarang. Mungkin padang gurun, mungkin hutan. Malam hari mereka harus cepat tergesa-gesa berjalan. Kita bayangkan, ya, jangan membayangkan seperti sekarang. Zaman dulu saat itu, ya padang gurun, mungkin ada banyak ular, ada banyak kuasa-kuasa kegelapan. Mereka berjalan hanya dengan keledai, mungkin berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu. Bagaimana mereka mendapatkan air, makanan, dan bahkan uang? Karena mereka belum bisa bekerja, belum dapat dari mana uang itu. Jadi pertanyaan, uang itu dari mana? Supaya bisa menghidupi mereka, dan mereka sampai ke Mesir dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan religiusitas yang berbeda-beda, ya, berhala-berhala dan seterusnya. Itu semua dalam kancah pergulatan Yosef sebagai bapa. Kita seringkali terlalu spiritualistis, seolah-olah semua bisa dengan kuasa, dengan segala macam. Tapi kalau diperhatikan secara manusiawi, Allah sungguh-sungguh menjadi manusia seperti kita, apapun juga. Jadi pengalaman keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef itu mengalami kemanusiaan yang konkret, yang nyata, yang tidak mudah, yang kita seringkali kita harus masuk kepada kemanusiaan kita. Karena apa? Supaya kita tahu bahwa apa yang kita alami, pergulatan yang kita alami, segala sesuatu problem yang kita hadapi, mereka telah mengalami itu semua. Ya, jadi kita jangan membayangkan seolah-olah Tuhan sekarang itu di surga besar, tinggi, agung tanpa bisa menyelami manusia. Dan itulah yang disebut inkarnasi. Jadi dari mana Yosef mempunyai uang? Anda ingat, ini suatu yang lucu tapi menarik juga, bahwa ketika tiga raja atau orang sarjana dari timur itu mempersembahkan apa? Anda ingat? Emas, dupa, dan wangi-wangian. Jadi uangnya Santo Yosef itu dari emas itu yang ditukarkan kepada mungkin menjadi uang-uang yang berlaku pada waktu itu. Jadi, dan mereka mendapat uang dari itu. Jadi emas itu tidak hanya melambangkan keilahian, kemurnian, kesucian, tapi juga itu bisa digunakan oleh Yosef untuk kehidupan mereka bersama dengan, ya, cara yang sederhana. Berapa lama mereka tinggal di Mesir? Mereka tentu belum dapat kerjaan. Bagaimana mereka dapat kerjaan? Bagaimana mereka mendapatkan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari? Jadi emas yang diberikan oleh tiga sarjana itu untuk kehidupan mereka. Jadi Tuhan merencanakan. Jadi Tuhan itu menyelenggarakan Providentia Dei, ya, penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut, nggak perlu gelisah. Tuhan akan memelihara kita. Dan Yosef sungguh-sungguh memperhatikan kita.
Ada banyak contoh, ada banyak kehidupan nyata ya. Ketika apa namanya Santa Teresa Avila juga yang sangat gandrung, sangat cinta kepada pada Santo Yosef karena dia hampir mati, dan dia merasa disembuhkan dan dibangkitkan oleh Santo Yosef. Ya, mereka tidak punya makanan apa-apa, lalu mereka berdoa lewat Santo Yosef dan lalu orang datang memberikan makanan dan itu nyata dan banyak kali terjadi. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, Yosef sungguh-sungguh memelihara keluarga kita. Ya. Dari berbagai macam problem ekonomi, problem relasional, problem misalnya suami istri, relasi suami istri, ya. Apa saja mungkin salah satu yang tidak setia kepada siapa dan seterusnya itu semua. Juga ada kuasa kegelapan, maka Santo Yosef mendapat gelar yang unik, the terror of demons, sang penggentar. Ya, sang penggentar kuasa kegelapan. Setelah Yesus, Bunda Maria dan Yosef, iblis takut dengan Santo Yosef. Dan sekaranglah saatnya, saudaraku yang terkasih, devosi kepada Santo Yosef yang sudah cukup lama dalam tanda petik dibiarkan ya begitu saja, ya tidak terlalu kuat seperti Bunda Maria. Dalam keluarga, ketika istri ulang tahun, yang bergembira suami dan anak-anak. Ketika suami berulang tahun, yang bergembira istri dan anak-anak dan tetangga, siapa juga. Jadi tidak ada pertentangan antara Yosef dan Bunda Maria, persaingan. Tidak ada. Karena ini keluarga, sekali lagi. Keluarga. Ya. Nah, Yosef merupakan ikon dari kebapaan Tuhan. Yosef adalah bapaknya di dunia ini. Maka kita kalau roh semangat kebapaan, semangat kelelakian dalam diri Yosef membaharui para bapak, para lelaki, ya, para pastor, juga para uskup dan seterusnya. Semangat roh itu, ya, semangat yang diam, hening, sunyi, mendengarkan suara Tuhan dan membiarkan Tuhan menguasai dia. Maka kalau kita perhatikan ada Sleeping Joseph, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa devosi dari paus kita sekarang ini Fransiskus, Sleeping Joseph, artinya apa? Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan daya pikir, daya hebat ekonomi kita, kekayaan kita, kehebatan kita, tetapi membiarkan kita segala daya-daya manusiawi itu ditidurkan supaya Tuhan yang bekerja, membaharui, memperbaiki seluruh hidup kita. Jadi itu yang dimasukkan Sleeping Joseph itu. Mari kita jangan mengontrol kehidupan, mengontrol diri sendiri. Dan suatu hal yang tantangan terbesar dari hidup kita adalah kita seringkali suka mengontrol. Ya, kita mengontrol kehidupan. Ya, kita ingin supaya kita berada kita sendiri yang menguasai diri kita. Ya, saudaraku terkasih dalam Kristus. Ya, kita tahu patung Sleeping Joseph. Kelemahan kita, ya bukan kelemahan tetapi yang sesuatu yang harus kita perjuangkan, kita menggantungkan pikiran-pikiran kita sendiri, ya, gambaran kita sendiri, fabricated kita mereka-reka dengan pikiran kita, dengan kemampuan daya-daya kita. Nah, disitulah kita mempersembahkan pikiran kita, kegelisahan kita, kecemasan kita. Kalau kita ingin mengontrol diri kita sendiri, mengontrol kehidupan kita dan mengontrol orang lain sesuai dengan apa yang kumaui, maka kita akan menjadi celaka. Kita menjadi stres, kita menjadi depresi, ya, kita takut, kita gelisah, kita cemas karena kita mengontrol sekali lagi. Dan itulah kecenderungan kita manusiawi yang mengontrol. Yosef tidak. Dia tidur, kemampuan-kemampuan dayanya ketika dia tidur, dia mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi dia peka, dia tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi dia. Jadi meskipun dia tidur, tetapi ketidurannya itu dia merasakan, tahu bahwa Tuhan menghendaki sesuatu dalam dirinya. Beberapa kali dalam peristiwa ketika dia ragu-ragu menerima Maria yang telah mengandung, dalam mimpi pun dikatakan, ya, bahwa ambillah Maria karena Tuhan menghendaki itu. Ya. Jadi tidur itu bukan berarti orang tidur itu tidak sadar. Kita seringkali tidur yang tidak sadar, dibangunkan sulit sekali. Ya,
ada petir, ada kecelakaan, ada macam-macam, kita tetap tidur. Tapi bukan itu, tidur yang berjaga. Ya, tidur yang berjaga. Ya, meskipun kita tidur, tetapi roh kita hidup. Ya, berkomunikasi dengan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Mari, mulai sekarang kita harus memanggil, mengundang, berdevosi kepada Santo Yosef dengan cara Anda masing-masing. Ya, berikan roh kehidupan, roh kelelakian, roh kesuami, roh maskulinitas dalam diri kita, ya, ketegasan, kekuatan, ya. Dan kita perhatikan Yosef tidak banyak bicara. Ya, tetapi dengan tidak banyak bicara, dia mengizinkan Tuhan bekerja mengubah hidupnya. Sekali lagi saudaraku terkasih, saatnya gereja ya memberikan tempat yang benar, dalam tanda petik ya, karena jujur harus dikatakan ya, teologi tentang Santo Yosef ya mungkin tidak ada, belum ada kalau dibandingkan dengan Bunda Maria yang begitu banyak. Karena Yosef tidak satu kata pun yang dia sampaikan dalam kitab suci, tetapi dengan tindakan. Ya, jawaban Yosef adalah dengan tindakan, dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Kita sekarang seringkali inflasi kata-kata, begitu banyak kata-kata, tapi kita tidak menjalankan. Ya, iman kita ini sekarang, pada saat sekarang ini saudaraku terkasih, kita tidak perlu begitu banyak kata-kata dalam medsos. Orang bicara A, bicara B, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ada banyak renungan-renungan yang berseliweran di medsos. Kenapa selama masa 33 hari ini saya tidak memberikan renungan? Karena saya merasa renungan saya juga mungkin menjadi inflasi, tidak menarik, tidak menyentuh lagi. Tidak ada rohnya lagi, tidak memberikan kekuatan kepada seseorang. Dan itulah yang membuat saya berpikir, merenungkan. Mungkin saatnya saya diam dulu, hening dulu, membiarkan Tuhan menggunakan mulutku, kata-kataku, bukan lagi mulutku, bukan lagi kata-kataku, tapi kata-kata Tuhan. Dan saya belajar dari Santo Yosef. Setiap hari, setiap saat kita merenungkan Santo Yosef. Aspek-aspek litani Santo Yosef itu ada 33 litani. Di situ kita lihat peran Santo Yosef. The terror of demon. Sang penggentar iblis. Jangan takut. Ketika kita menghadapi problem kehidupan, mungkin kita tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Bisa jadi kita marah, kita sombong, kita iri hati, kita malas, ya, kita serakah, kita kikir, ya. Itu semua ketujuh dosa itu. Ya. Ada satu hal yang menarik ya tentang kemalasan. Ada seorang anak yang mengajak ibunya berdoa yang sedang tidur. Ibu-ibu berdoa. Aduh anak aku capek. Lalu sang anak itu tiba-tiba nyerocos gini. Mama, kemalasan itu bantalnya setan. Wih, ibu itu kaget sekali. Dari mana kata-kata ini muncul dari si anak kecil ini? Kemalasan adalah bantalnya setan. Saudara, mari kita tekun, berusaha. Yesus malam hari, pagi hari, berjumpa dengan Tuhan dalam keheningan dan kesunyian. Sendirian, sekali lagi sendirian. Ya, dia mengeluangkan waktu ketika doa kita harus menjadi doa yang personal, individual, selain juga bersama komunal. Saudara, mari di saat pandemi ini Tuhan mengajak kita untuk duduk diam di kaki Yesus seperti Maria saudara Marta, mendengarkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan merasakan kekuatan Tuhan dalam hidup Anda. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat bagi Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, cicit Anda, dan siapapun. Lewat Santo Yosef, Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.